beberapa literatur tentang peningkatan mutu pendidikan itu atau peningkatan mutu itu kan kemarin kita sudah bahas berdasarkan pendapat Peter Senge ya, kemudian ada juga dari Kaizen ya, kemudian juga saya sisipkan juga sedikit dari Stephen Robbins, kemudian saya juga baca beberapa literatur yang lain, sehingga saya buat materinya ini dengan judul adalah ciri-ciri sekolah yang berkualitas. Ya. Ciri-ciri sekolah yang berkualitas ini ya bisa juga kita artikan juga ciri-ciri orang berkualitas. Gitu. Orang berkualitas itu kira-kira indikatornya atau ciri-cirinya seperti apa. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Ciri-ciri sekolah yang berkualitas itu antara lain ya, kalau saya coba susun itu lebih kurang ada 12 poin ya. Dari ciri-cirinya itu, yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Jadi memang suatu hal yang tidak bisa ditawar-menawar ya, bahwa setiap lembaga pendidikan atau sekolah harus mampu membaca dan memenuhi kebutuhan pelanggannya, baik itu untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Pelanggan itu ya seluruh komunikan warga sekolah. Nah, sama seperti di awal kita bahas dulu, kita sudah bahas bahwa ada waktunya melayani dan ada waktunya dilayani. Nah, di sini dia ketemu. Jadi kepala sekolah itu juga ikut memikirkan warga sekolah, tapi warga sekolah juga ikut memikirkan bagaimana program kepala sekolah bisa berjalan dengan baik. Jadi sama-sama memberikan pelayanan. Ya, di sini dikatakan seluruh warga sekolah mulai dari orang tua, siswa, masyarakat, dunia kerja, sekolah lanjutan, bahkan termasuk kepala sekolah, guru, dan tenaga pendukung lainnya. Sekolah harus mampu menjawab tantangan zaman, mampu memenuhi tuntutan masyarakat, agar para lulusannya dapat berkiprah secara aktif di masyarakat, yang pada gilirannya sekaligus juga mengangkat mutu kehidupan, baik secara individu maupun sebagai warga negara. Sama seperti apa yang dilakukan oleh kelas C pada hari ini, ya. Anda mengikuti perkuliahan, ya, Anda menyisihkan waktu untuk bisa ikut kuliah. Ini dalam rangka meningkatkan mutu, dalam rangka meningkatkan kualitas kita. Ya. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas ini kita harus mampu membaca apa sih kebutuhan dunia kerja, apa sih kebutuhan masyarakat, apa sih kebutuhan dunia pendidikan, ya, pada masa yang akan datang. Jadi sama seperti kemarin yang saya sampaikan bahwa belajar hari ini bukanlah untuk hari ini, tapi belajar untuk 5, 10 tahun ke depan atau bahkan 20 tahun ke depan. Ya, sama halnya yang saya alami dulu juga, bagaimana saya dulu juga pernah mengikuti yang namanya micro teaching, ya, latihan mengajar. Itu saya alami tahun 92 dan itu masih terus saya kembangkan sampai sekarang. Walaupun saya sudah mengajar dari tahun 92 sampai sekarang dan tetap saja harus belajar. Karena kenapa? Perkembangan ke depan itu akan terus meningkat. Nah, sekolah-sekolah yang punya fokus pada pelanggan untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang itu nggak begitu panik dengan kondisi yang ada sekarang. Ya, mereka sudah bisa memperkirakan bahwa ke depan itu pendidikan akan berjalan secara online. Ya, banyak sektor-sektor kehidupan yang harus dilayani dengan secara online. Dan itu mereka sudah prediksikan. Nah, jadi apa yang kita lakukan sehari ini, apa yang dilakukan oleh mahasiswa pasti hari ini, ya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas. Ya, Anda melakukan pengorbanan, harus kuliah, ya, harus menyisihkan waktu, ya, harus mengurangi waktu istirahat yang seharusnya Anda sudah bisa istirahat atau mungkin sudah bisa untuk jalan pulang, tapi harus menahan diri dulu untuk bisa kuliah. Ini dalam rangka untuk peningkatan mutu. Kenapa? Ya, Anda paham akan kebutuhan 5, 10, 20 tahun ke depan. Anda paham itu. Dan itulah yang kita lakukan saat ini. Kita harus terus belajar, belajar, dan belajar. Nah, ini, jadi ciri sekolah yang berkualitas atau ciri orang yang berkualitas yang pertama itu adalah bahwa dia paham apa kebutuhan pengguna atau pelanggan itu baik di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mampu mengantisipasi masalah.
Ya. Mengantisipasi masalah sangat berbeda dengan mengatasi masalah. Ya. Kalau orang mengatasi masalah, itu berarti masalah itu sudah ada di depannya atau bahkan masalah itu sudah terjadi. Ya. Tetapi bagaimana mengantisipasi masalah sebelum masalah itu terjadi? Ini ciri-ciri orang berkualitas atau ciri-ciri lembaga berkualitas. Makanya di sini saya katakan, artinya lembaga pendidikan yang fokus pada pelanggan seharusnya mampu mengantisipasi masalah. Jadi karena dia sudah melihat apa sih kebutuhan ke depan itu, maka dia sudah antisipasi dari sekarang. Apa kebutuhannya itu? Ya. Kata mengantisipasi berarti bukan mampu saja sekedar membaca kemungkinan atau suatu masalah yang sebelum masalah itu akan datang, atau mengatasi atau memecahkan masalah. Akan tetapi orang atau lembaga yang mampu mengatasi atau memecahkan masalah belum tentu mampu mengantisipasi masalah. Jadi maksudnya apa di sini? Bahwa orang yang mampu mengatasi masalah belum tentu dia mampu mengantisipasi masalah. Ya, tetapi kalau orang yang mampu mengantisipasi masalah, pasti dia mampu memecahkan masalah. Nah, di situ keuntungannya. Ya. Nah, maka orang atau lembaga yang berkualitas itu konsepnya adalah harus mampu mengantisipasi masalah, melakukan inovasi dan pengembangan sebelum tuntutan kebutuhan itu datang, atau menyiapkan kemungkinan solusi-solusi sebelum kendala itu datang. Sehingga benar seperti yang dikatakan oleh orang dulu barangkali ya, orang tua kita, sedia payung sebelum hujan. Nah, ini kan suatu hal yang sederhana mungkin kita lihat. Memang sering terjadi. Begitu hujan baru kita cari payung, kadang-kadang payungnya nggak ketemu. Nah, itu kan sering terjadi itu karena kita udah panik gitu kan. Jadi masalahnya udah datang baru kita mau cari solusinya. Kadang-kadang solusinya nggak ketemu. Nah, tapi bagi orang yang mengantisipasi masalah, ya dia itu yang dikatakan tadi, dia menyiapkan payung sebelum hujan. Jadi kalau hujan datang dia nggak ada masalah, dia sudah pasti mampu mengatasi masalah. Ya, dia tahu bahwa kalau hujan itu harus pakai payung, kan gitu. Tapi payungnya belum disiapkan, sehingga pada waktu hujan itu turun belum tentu payungnya ketemu. Ya, mungkin karena sudah seminggu, 2 minggu, bahkan sudah setahun nggak hujan gitu kan, payungnya dari mana kan gitu. Begitu hujannya datang, kagok. Kan gitu. Tapi bagi orang yang mampu mengantisipasi, dia sudah tahu apapun yang namanya barang-barang penting ini harus diantisipasi. Gitu kan? Makanya kalau orang-orang tua dulu kita lihat di rumah itu kan yang namanya barang-barang yang memang dibutuhkan mendesak itu pasti ngeroknya gampang dicari. Nah, itu kan suatu pengaturan yang luar biasa sebenarnya. Ya, jadi orang yang berkualitas atau lembaga yang berkualitas itulah lembaga yang mampu mengantisipasi masalah. Jadi kesimpulannya apa? Bahwa orang yang mampu melakukan antisipasi masalah pasti mampu memecahkan masalah. Tapi orang yang mampu memecahkan masalah belum tentu mampu mengantisipasi masalah. Sementara tuntutan yang namanya sekolah berkualitas atau individu berkualitas itu adalah orang yang mampu mengantisipasi. Ya. Yang namanya mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati. Nah, ini barangkali yang mungkin ya kita lihat kondisi sekarang misalnya gitu. Ya, di masa sekarang sedang masa pandemi seperti sekarang, itu kita bisa lihat bahwa yang namanya mengobati itu jauh lebih sulit. Kita lihat misalnya angkanya sekarang kan luar biasa itu, angkanya melambung tinggi gitu kan, ya, yang tadinya sudah mulai menurun, tahu-tahu terjadi lagi peningkatan yang luar biasa, bahkan sampai sekarang harus PSBB untuk Jawa dan Bali kan. Nah, mengobatinya itu jauh lebih susah daripada menurunkannya atau mengantisipasinya. Ya, saya di keluarga kebetulan ada yang terkena itu memang, dan itu biaya untuk merecovery dia supaya biar dia sehat itu biayanya luar biasa. Karena yang dibutuhkan itu bukan obat, tapi asupan protein, asupan gizi. Itu kan jauh lebih dipacu daripada kondisi kita yang orangnya yang sehat kan gitu. Ya, nah jadi butuh pengorbanan biaya, pengorbanan waktu, ya, pengorbanan macam-macam yang harus disiapkan untuk mengobati itu. Nah, lebih baiknya itu kita
mengantisipasi. Jadi orang yang mampu mengantisipasi masalah adalah orang yang memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada orang yang mampu mengatasi masalah. Ya. Jadi kalau masalah pun itu terjadi, kita sudah mampu dan siap untuk mengatasi masalah. Ya, oke, baik. Kemudian yang ketiga, bahwa Pak nanya Pak. Oke, silakan Pak Ilyas. Ya. Iya, mohon maaf Pak, masih di Wisma nih Pak. Ya, silakan, nggak apa-apa. Saya udah paham. Ya. Enggak nih, tadi kan ada yang namanya sekolah itu harus mengatasi masalah Pak. Tadi disebutkan adanya inovasi. Nah, kalau di Ya. bagian saintis kan pasti inovasi keilmiahan kan pasti ada kan Pak. Nah, yang saya nggak paham itu inovasi yang di dunia pendidikan ini seperti apa Pak gitu. Oke. Ya. Itu aja Pak. Inovasi dalam dunia pendidikan seperti apa? Ya, contohnya seperti sekarang yang kita lihat. Bagaimana sekolah itu mampu nggak menyiapkan pembelajaran daring? Jadi seharusnya konsep pembelajaran daring itu bukan karena kondisi corona, tapi tuntutan ke depan itu akan seperti itu, gitu. Ya, bahwa belajar itu akan sering melalui jarak jauh dan akan banyak tugas-tugas yang dilakukan melalui daring. Jadi konsep mungkin materinya hampir sama, ya, tapi proses belajarnya yang berbeda. Materinya nggak akan jauh berbeda sebenarnya. Tapi kan ada kan yang disebut dengan teacher oriented, ada student oriented. Kalau masih teacher oriented, artinya apa? Masih belajar tersentral pada guru. Guru yang semua yang menyerahkan materinya. Guru semua yang menjelaskan materinya. Tapi kalau sudah pada student oriented, ya, pada student oriented ini nanti justru guru hanya memberikan rambu-rambu. Ya, pembelajaran dan pendalaman materinya, pencarian materinya itu dilakukan oleh siswa. Nah, ini kan konsepnya nanti akan menggunakan daring. Ya, konsepnya akan banyak menggunakan teknologi media yang mampu menginovasi siswa dalam cara belajar. Ya, karena sekarang kita lihat misalnya di beberapa perguruan tinggi sekarang sudah mulai yang ada yang disebut dengan pendidikan by tugas. Jadi nggak ada tatap muka, tapi tugas aja terus. Itu juga bisa terjadi. Ya, bahkan sekarang sudah banyak itu yang pendidikan S3 yang tidak tatap muka. Ya, tapi diberikan target sekian tugas yang harus dia selesaikan dalam satu semester. Nah, ini kan artinya ada inovasi-inovasi dalam dunia pendidikan yang dulunya tidak terfikirkan oleh kita. Tapi ke depan itulah yang akan banyak terjadi. Dan itu harus mampu diantisipasi oleh sekolah. Diantisipasi oleh sekolah itu ya baik dari segi sarana dan prasarananya maupun dari segi sumber daya manusianya. Begitu Pak Ilyas ya. Oke Pak Ilyas. Oke, baik, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada nomor 3. Apa sih ciri manusia atau ciri orang atau ciri sekolah yang berkualitas itu? Yang ketiga adalah memiliki investasi sumber daya manusia. Ya. Nah, di sini saya katakan sumber daya manusia adalah investasi yang paling mahal, tetapi tetap harus dikembangkan. Ya. Akan tetapi permasalahannya adalah bahwa investasi sumber daya manusia itulah investasi yang paling sulit dan rumit. Mengapa? Karena investasi sumber daya manusia hampir bisa dipastikan investasi yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Ya. Oke. Membutuhkan biaya yang besar. Serta pengambilan investasinya hampir tidak bisa dalam bentuk materi. Ya. Akan tetapi dalam bentuk mutu atau kualitas. Anda dan kita semua dibesarkan, dijaga, dirawat, dididik dalam jangka waktu yang sangat panjang. Ya. Tetapi kita tidak dapat mengembalikan investasi orang tua kita itu dalam bentuk materi.
namun dalam bentuk kualitas. Kesuksesan meraih kemandirian dalam belajar, bekerja dan berkarya, itulah bentuk pengembalian investasi sumber daya manusia. Demikian juga halnya dengan lembaga pendidikan. Biaya yang besar dikeluarkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembaliannya adalah dalam bentuk pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia itu sendiri. Jadi wajar investasi itu atau investasi ini dikatakan sulit dan rumit, serta butuh biaya yang besar. Maka individu atau lembaga yang mampu melakukan investasi sumber daya manusia dapat dikatakan lembaga atau individu yang berkualitas. Ya. Nah, ini yang sudah saya singgung juga minggu kemarin kan. Ya, bagaimana orang tua kita melakukan investasi kepada kita. Ya, investasi yang sampai saat ini dan mungkin sampai kapanpun nggak bisa kita kembalikan dalam bentuk materi. Ya. Kita akan mungkin hanya mampu mengembalikannya dalam bentuk kualitas. Itu pun juga tergantung nanti kita melakukan peningkatannya benar apa tidak. Ada juga orang yang belajar nggak terjadi peningkatan mutu. Juga ada. Jadi nanti akan ada di bawahnya. Ya, saya bahas tentang itu. Ada orang yang belajar tapi tidak terjadi peningkatan pada dirinya. Itu juga bisa terjadi. Nah, padahal peningkatan sumber daya manusia ini butuh biaya yang luar biasa. Ya, kita bisa mungkin menghitung investasi yang sudah dilakukan oleh orang tua kita yang luar biasa. Atau yang sekarang saja lah misalnya kelas C. Ya, Anda kan butuh bayar uang kuliah, menyiapkan sarana untuk belajar, menyiapkan waktu, tenaga dan pikiran dan sebagainya. Itu adalah investasi yang nggak bisa dinilai dengan materi, luar biasa. Ya, seharusnya Anda bisa kemana, harus Anda bisa istirahat, Anda bisa menggunakan biayanya untuk apapun yang Anda ingin lakukan. Ya, semuanya untuk investasi mutu. Ya. Kan nggak ada yang namanya orang kuliah, orang sekolah begitu selesai kuliah uangnya kembali, kan nggak ada. Yang ada adalah ada peningkatan mutu pada dirinya sehingga dia pada saat dia bekerja maka terjadi peningkatan mutu. Melalui peningkatan mutu inilah nanti bisa jadi terjadinya peningkatan karir. Ya, dari peningkatan karir inilah nanti secara tidak langsung akan berimbas kepada outcome-nya. Berimbas kepada kenaikan kesejahteraan. Itu tidak secara langsung. Tidak ada pendidikan itu yang menjanjikan uang. Gitu. Sekolahlah kamu supaya kamu jadi orang kaya. Kan nggak ada. Ya. Jadi, pendidikan itu tidak pernah menjanjikan kekayaan dalam bentuk materi ya. Tapi dia menjanjikan kekayaan dalam bentuk ilmu. Ya, dalam bentuk kebijakan dan lain sebagainya. Ya, jadi inilah kenapa investasi sumber daya manusia ini sangat sulit dan rumit, apalagi untuk sekolah misalnya. Ya, mungkin suatu lembaga nanti akan bisa dilihat itu nanti misalnya Pak Naga atau misalnya siapa yang mau nikah yang sudah dalam dunia kerja, Azeng misalnya, dan yang lain, coba perhatikan. Kalau misalnya lembaga itu menginvestasikan peningkatan sumber daya manusianya, maka berarti orang itu akan melalui pendidikan. Nah, selama masa pendidikan itu bisa nggak orang itu dioptimalkan untuk bekerja? Bisa nggak kira-kira? Dia sedang menjalani pendidikan, bisa nggak kita beri tugas pekerjaan yang maksimal? Nggak bisa. Waktunya terbagi dua, Ustadz. Nggak akan bisa dia maksimal. Pasti akan diberikan keringanan. Gitu kan? Jadi, seperti saya dulu merasakan waktu saya kuliah S2 dulu kan. Ya, meskipun saya biayanya dari pemerintah, ya, karena saya dapat beasiswa program beasiswa pascasarjana dari Kementerian Pendidikan Nasional pada saat itu. Tapi kantor kan juga tetap memberikan support. Apa supportnya? Pertama saya tugasnya ya enteng-enteng aja, gitu. Nggak pernah diberikan tugas yang berat. Dan jam kerja saya dipotong. Silakan mau berangkat jam berapapun kuliah boleh. Bebas, gitu. Ya, nggak masuk kuliah, nggak masuk kerja pun juga nggak apa-apa, gitu, karena sedang pendidikan. Ya, tapi itu artinya dari segi sumber daya manusia, berarti kan kantor kekurangan orang. Benar ya Pak Naga ya?
dari segi tenaga kurang ya, karena saya kuliah. Ya, berarti tenaga di kantor kurang. Lalu gaji saya tetap dibayar full. Ini kan rumit sebenarnya. Udah kerjanya nggak maksimal, dia sedang pendidikan, apalagi kalau misalnya pendidikan itu dibiayai oleh kantor. Kalau saya untung saja Dignas yang biayai. Kalau UID yang biayai, wah makin berat kan? Uang kuliah dibayar UID, jam kerja saya dikurangi, gaji tetap penuh. Nah, ini kan enaknya di saya, nggak enak di UID kan gitu sebenarnya. Gitu kan? Ya. Nah, nanti begitu saya sudah selesai kuliah, datang ke Pak Rektor, Pak, nih ijazah saya sudah selesai S2. Apa itu artinya? Pak Rektor harus menyampaikan itu kepada bagian keuangan. Oh ini loh, Firdaus sudah selesai S2-nya. Tolong gajinya disesuaikan dengan orang berpendidikan S2. Lalu kapan UID dapat uangnya coba? Rumit kan? Jadi sudahlah uang kuliah dibayar oleh kantor, waktu kerja kita dipotong, ya kan, bebas gitu. Gaji dibayarkan full. Begitu udah selesai kuliah, ijazah kita udah keluar, malah penyetaraan, penyesuaian lagi gitu loh. Sama nanti Panaga nanti selesai S1 kan penyesuaian golongan gitu Panaga. Gitu kan. Ya, Monika, yang lain-lain juga Agung gitu ya. Begitu selesai kerja, lulus nanti ya ijazahnya digunakan untuk penyesuaian lagi. Lalu di mana keuntungan ini didapat oleh lembaga? Ya, mutu itu. Kita punya wawasan yang lebih luas, kita punya cara bekerja yang lebih baik, kita punya cara berpikir yang lebih bijak, sehingga itu menguntungkan kantor. Itu menguntungkan lembaga. Ya kan? Kita mengajarnya bisa mungkin lebih baik, dan kalau kita mengajarnya bisa lebih baik, tentu akan mendatangkan mahasiswa yang lebih banyak. Dari situ saja cuma pengembaliannya. Tapi saya nggak pernah memberikan uang ke UID. Ya kan, sekian tahun saya dibebaskan kerjanya, bebas, gaji tetap dibayarkan. Begitu saya tamat, nggak bayar ke UID saya, malah UID memberikan saya gaji lebih. Nah, disinilah rumitnya ya peningkatan sumber daya manusia. Oke, baik. Kemudian yang keempat, memiliki strategi untuk meraih kualitas. Apa maksudnya di sini? Adalah semua orang atau lembaga berhak dan berkesempatan untuk meraih kesuksesan. Ya, akan tetapi tidak semua orang atau lembaga bisa meraih kesuksesan. Butuh strategi atau cara bagaimana meraih kesuksesan itu. Hal ini sangat erat kaitannya dengan fokus pada pelanggan tadi. Orang atau lembaga yang mampu membaca kebutuhan, melihat peluang, maka dia akan menyiapkan strategi bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut. Atau bagaimana dapat memanfaatkan serta meraih peluang yang ada. Masyarakat sekarang butuh lembaga pendidikan yang mampu melahirkan lulusan yang dapat bersaing dalam era global. Maka lembaga pendidikan harus mampu melihat dan menyusun strategi bagaimana memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan era global. Seorang mahasiswa misalnya, ya, memahami ketatnya persaingan dunia kerja, maka dia akan mampu menyusun kualitas yang baik, menyusun strategi bagaimana menjalani proses pendidikan yang baik, lulus tepat waktu, dan dengan kualitas yang baik, agar mampu bersaing dalam dunia kerja dan memiliki prestasi. Inilah yang dimaksud dengan memiliki strategi untuk meraih kualitas atau kesuksesan. Jadi maksudnya, ya misalnya nih angkatan 2013, angkatan 2019 nih, Anda kan kalau tidak salah 25 orang ya? Iya, 25 orang ya. Nah, 25 orang ini kan punya peluang yang sama untuk lulus di 2023. Punya peluang yang sama untuk lulus dengan predikat cum laude. Tapi belum tentu semua akan lulus 2023 dan lulus dengan predikat cum laude. Ya kan? Itu bisa Anda raih sesuai dengan strategi Anda masing-masing.
Mampu nggak Anda membaca peluang? Mampu nggak Anda memanfaatkan kesempatan? Kan itu masalahnya. Ya, kita diberi waktu sama 24 jam. Jadi sekarang saja lah misalnya kita melihat misalnya, sekarang kan Anda masuk semester 3. Coba lihat semester 2 kemarin. Apa nilainya sama? Kan tidak. Ada yang 3,5, ada yang hampir mendekati 4, ada yang 3, bahkan ada yang di bawah 3 misalnya gitu ya. Bisa, tapi insya Allah saya yakin ya, kelas C ini nggak ada yang di bawah 3. Ya. Terjadi perbedaan. Perbedaan ini kenapa? Karena strategi cara meraihnya berbeda. Dari cara belajar saja misalnya. Dalam ilmu psikologi dikatakan bahwa yang namanya 2 kali 4 itu tidak sama dengan 4 kali 2. Ini perkalian psikologi loh ya. Kalau perkalian matematika pasti sama. Tapi dalam perkalian psikologi beda. Apa maksudnya? Orang yang belajar 2 kali seminggu, sekali belajar 4 jam, itu akan berbeda hasilnya dengan orang yang belajar 4 kali seminggu, sekali belajar 2 jam. Kan beda hasilnya. Ya, saya ulangi, orang yang belajar 2 kali seminggu dengan durasi belajar 4 jam sekali belajar akan beda hasilnya dengan orang yang belajar 4 kali seminggu tapi durasinya hanya 2 jam. Kan beda hasil. Ya. Orang yang belajar hanya untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian akan berbeda hasilnya dengan orang yang memang belajar untuk mendapatkan ilmu. Ya. Benar kan Chandra ya? Nanti bisa kita lihat itu. Atau nanti bisa Anda rasakan gitu. Misalnya begini, udah tinggal seminggu lagi atau besok mau ujian, dipaksa hari ini belajar gitu kan. Ya, siapin kopinya gitu, kalau perlu kasih garam gitu kan. Siapin ember buat rendam kaki gitu kan, biar nggak ngantuk besok ujian misalnya gitu kan. Ya. Andai pun itu kita dapatkan, itu hanya bertahan pada sampai saat ujian. Coba tes kembali apa yang Anda ingat itu setelah Anda selesai ujian. Ya. Sebagian besar akan menguap ya. Karena kenapa? Belajarnya orientasi hanya untuk ujian. Tapi beda kalau konsep belajarnya itu untuk memahami, untuk menguasai ilmu. Yang tadi 4 kali seminggu, sekali belajar durasinya 2 jam. Itu kesuksesannya akan berbeda nanti. Ya. Jadi tergantung strategi. Ya. Orang yang belajar individu dengan orang yang belajar dalam kelompok itu berbeda hasilnya. Ya, nggak akan sama. Kenapa? Orang yang belajar dalam kesendirian itu biasanya begitu dia menghadapi kendala dia akan diam, tenggelam dalam ketidakmengertiannya. Tapi kalau dia belajar dalam kelompok, dia bisa, ini maksudnya yang mana ya? Ini maksudnya yang apa ya? Ini saya kurang paham, bisa nggak bantu saya? Sehingga dia menyatu gitu. Jadi kembali bagaimana strategi orang untuk bisa lulus tepat waktu. Kembali bagaimana orang mampu membaca peluang. Kembali bagaimana orang mampu memanfaatkan kesempatan. Ya. Strategi itu kembali kepada kita masing-masing. Ya. Orang ingin hidup sukses, orang ingin hidup berhasil, orang ingin hidup berkualitas. Ya harus punya strategi. Dan strategi setiap orang itu tidak akan sama. Bergantung daripada potensinya masing-masing. Bagaimana menemukannya? Ya belajar. Di samping belajar tentu bisa juga ada. Nah, kalau saya itu ada yang namanya pendekatan tasawuf di situ. Bagaimana pendekatan tasawuf itu? Ya kalau kita ingin sukses, minta yang punya dengan yang punya kesuksesan itu. Ya kan? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsa rabbuka maqamam mahmud. Ya. Chandra itu sudah ditunggu sama Allah jam 3 pagi. Bangun nggak ya? Kan gitu. Biasanya orang yang menunggu itu orang yang butuh kan?
Nah, ini pendekatan tasawuf begitu. Inilah bukti Maha Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Yang butuh kita apa Allah? Kita. Tapi Allah yang nunggu kita jam 3 pagi. Di sepertiga malam terakhir. Mana ini Salman? Kok nggak datang malam ini? Ya. Mana yang Khairunisa? Kok saya tungguin malah tidur lagi? Ya. 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 Mana misalnya ini mau nikah, kok malah tarik selimut lagi, bukannya mau tahajud misalnya gitu. Padahal yang butuh kita. Yang menunggu Allah. Padahal Allah bilang, kalau engkau minta pada malam itu, aku berikan maqam mahmud. Aku berikan strategi yang jitu. Aku berikan petunjuk yang lebih oke. Agar kita bisa sukses. Nah, ini pendekatannya beda ya. Jadi ada memang pendekatannya melalui strategi logika, ada pendekatannya melalui menggunakan tasawuf. Ya. Karena yang namanya benar menurut kita itu kan belum tentu benar menurut Allah. Yang baik menurut kita itu kan belum tentu baik menurut Allah. Sekarang bagaimana kita meminta yang terbaik itu menurut Allah? Dan minta supaya kita mampu untuk meraihnya. Jadi enggak cuma yang terbaiknya saja. Terbaik menurut Allah, tapi kita tidak mampu meraihnya. Juga enggak ada gunanya. Jadi mintalah yang terbaik, dan minta juga kekuatan agar kita mampu meraihnya. Mampu menjalaninya. Nah, ini strategi orang-orang sukses. Ya. Jadi, kan konsepnya kan 3. Ya, bekerja, berdoa, tawakal, kan gitu. Belajarnya oke, bekerjanya oke, doanya kalau semua kita sudah lakukan, maka kita akan mendapatkan yang terbaik. Ya, jadi itu barangkali yang mungkin perlu kita renungkan, dan mungkin perlu kita terapkan. Apalagi dalam kondisi pandemi begini, semua orang mengatakan kesulitan, semua orang melakukan kesusahan dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang mendekatkan diri kepadanya, dengan bertahajud, ya, dengan sunat hajat, ya, dengan sunat fajarnya, ya, maka orang-orang ini ya menemukan solusi-solusi setiap ada kesulitan. Ya. Dan mungkin itu saya rasa sudah pernah. Saya rasa ya kita sudah pernah melakukan itu ya. Panaga misalnya mungkin sudah melakukan itu. Di setiap kesulitan-kesulitan itu selalu ada solusi yang di luar dugaan kita yang bisa kita lakukan. Kita seperti diarahkan. Ya. Nah, ini artinya memiliki strategi untuk meraih kesuksesan. Ya, ada strategi secara logika yang bisa kita lakukan, dan ada juga dari segi strategi pendekatannya ya tasawuf atau kebatinan yang bisa kita lakukan. Ya, kebatinannya bukan berarti dengan ilmu batin gitu ya, seperti orang-orang bilang itu bukan. Batin itu artinya bagaimana mendekatkan batin kita dengan Allah. Ya, karena ya kalau misalnya seperti Panaga barangkali ya, karena sudah terbiasa ya, nyaman-nyaman aja bangun jam 3 Panaga ya. Ya, menunggu subuh itu ya kalau jam 2 mungkin kita belum sanggup ya. Ya, aduh terlalu panjang sekarang kita kerja ya. Jadi mungkin mudah mendekati subuh aja jam 3, setengah 4 enggak apa-apa. Tapi kita rutinkan. Ya, sehingga Allah berikan yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Oke, baik, kita jangan lanjut di tasawufnya nanti malah nggak nyampe materinya. Oke, kemudian yang kelima adalah mengelola keluhan menjadi umpan balik. Ya, keluhan atau yang sering kita kenal dengan hambatan, kesulitan, ya, kehilangan atau serta permasalahan yang dihadapi, seringkali membuat manusia itu frustrasi. Ya, jadi bukan frustasi ya, frustrasi itu yang benarnya. Ya, kehilangan semangat dan motivasi, bahkan berputus asa. Orang atau lembaga yang berkualitas harus mampu mengelola hambatan,
kesulitan serta Tadi permasalahan nggak untuk kedengeran menjadi umpan suara. balik untuk menuju ya untuk mampu mengelola itu untuk meningkatkan motivasi kerja agar meraih kesuksesan. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Tidak ada kebahagiaan tanpa melalui kesulitan dan kesakitan bahkan penderitaan. Bukankah dalam agama dikatakan sendiri, dikatakan Allah, tidak akan pernah menguji hambanya melebihi kemampuan hamba itu sendiri. Bukankah ujian atau tantangan itu adalah jalan untuk meningkatkan kualitas atau derajat seseorang? Jadi wajar kalau individu atau lembaga yang berkualitas dan sukses harus mampu mengelola hambatan, kesulitan, serta permasalahan untuk menjadi motor penggerak untuk meraih sukses. Nah, ini suatu hal yang mungkin kita bisa lihat di lapangan. Betapa banyak orang-orang yang kebetulan yang berada dalam kondisi yang serba berkecukupan. Ya, ternyata dalam meraih prestasi dia tidak sebaik orang yang berkekurangan. Hasil orang-orang sukses di dunia itu adalah berangkat dari kondisi kurang beruntung. Ya, berangkat dari kondisi kurang kalau dari segi ekonomi kurang menunjang lah. Orang-orang seperti itu yang sukses. Ya, kita bisa lihat itu dalam sejarah, dalam perputaran dalam kehidupan dunia kita bisa lihat. Ya, kalau yang paling dekat mungkin kita lihat misalnya siapa sih yang nggak kenal dengan anak singkong? Ya, kenal kan anak singkong? Ya, Khairul Tanjung. Ya, anak seorang petani loh. Tapi dia mampu memiliki strategi, mampu mengelola keluhan menjadi umpan balik. Dia tidak meratapi kekurangannya. Dia tidak meratapi kondisi ekonomi yang kurang beruntung. Tapi dia coba susun strategi bagaimana caranya untuk bangkit dari kondisi ekonomi yang kurang beruntung. Ya. Sekarang anak singkong itu menjadi konglomerat. Ya. Bapak dan Ibu yang senang belanja ke Carrefour, yang senang belanja ke Transmart, ya, yang suka main ke Trans Studio, yang suka nabung di Bank Mega, misalnya gitu kan, yang besar-besar gitu aja, itu milik dia, milik anak singkong. Bahkan yang mengagetkan saya adalah ternyata usahanya itu bukan hanya di Indonesia. Seperti Carrefour itu misalnya ternyata sudah merambah sampai ke Eropa. Ya. Kebetulan tahun kemarin saya karena Allah berikan kesempatan untuk bisa tugas keluar, ya. Bisa melakukan perjalanan ke Turki dan Eropa. Di sana saya temukan ada Carrefour. Dan itu milik Khairul Tanjung. Ini kan sesuatu hal yang namanya bahwa dia mampu mengelola keluhan itu menjadi umpan balik. Jadi kesulitan, hambatan, ujian, bahkan kegagalan itu justru menjadi motor penggerak. Tapi itu memang kadang-kadang sakit, pasti itu. Makanya tadi dikatakan di sini bahwa apa tadi saya katakan, tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Ya. Tidak ada kebahagiaan tanpa melalui kesulitan dan kesakitan bahkan penderitaan. Ya. Kalau saya dulu bilang waktu saya kuliah dulu nggak apa, saya bilang apa? Nggak apa-apa makan tempe tapi rasa rendang. Bisa nggak dibayangkan gitu? Ya, makannya boleh tapi rasanya rendang gitu. Ya, artinya makannya tempe rasanya daging. Ya kan? Jadi jangan tempe itu yang jadi kendala kita gitu. Tempe itu kan gizi tinggi. Tapi kadang-kadang orang kan menganggap, waduh makannya cuma tempe sampai sayur gitu kan. Ya, kita harus bisa balik bahwa tempe sayur itu rasanya seperti rasa daging. Ya. Jadi apa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya mungkin ya Salman, mungkin Pak Naga. Ya, artinya kalau saya kok meyakini ya, yang namanya orang anak-anak mahasiswa di kelas C ini pasti ya berjuangnya kan sambil kerja.
kuliah sambil kerja, kan itu yang paling banyak. Berarti di situ kan ada tantangan, ada hambatan, ada kesulitan. Bahkan mungkin karena saking capeknya kadang-kadang jadi sakit. Ya. Jadi kurang istirahat, kurang tidur. Ya saya sudah kembali dari situ. Ya, tahun 89, tahun 90 saya sudah seperti itu kok. Ya, keluar dari rumah jam 6 pagi sampai di rumah jam 11 malam tiap hari. Capek, oh iya capek pasti. Ya. Sampai saya bilang saya cuma mandi itu cuma sekali sehari di rumah. Karena mandi sorenya di kantor. Jadi sebelum berangkat kuliah mandi dulu di kantor baru berangkat kuliah. Tapi perjuangan-perjuangan seperti itu akhirnya terasa manis gitu. Ya, manakala tadi yang saya katakan tadi tempe rasa rendang, tempe rasa daging itu yang kita alami. Tapi begitu kita berhasil, kita lulus, apalagi dengan predikat cum laude, disitulah benar-benar yang dirasakan tempe rasa daging dia di situ. Artinya ada kebahagiaan yang luar biasa yang mungkin orang lain tidak rasakan. Orang lain kan mungkin lulus, berhasil, biasa-biasa saja. Tapi kita dan Anda yang berhasil, yang apalagi yang kelas sore ini, yang bisa berhasil lulus tepat waktu 2023 dengan predikat cum laude misalnya gitu. Wah, itu suatu hal prestasi yang luar biasa. Yang bisa Anda banggakan pada anak keturunan Anda. Ini loh mutu ayahmu, ini loh mutu ibumu. Dan itu kan bisa menjadi pemicu juga lagi untuk pendorong lagi buat anak keturunan kita kan. Bahwa namanya sukses itu tidak dengan berpangku tangan. Ya. Ya kalau saya mau melihat, ya mungkin ya mohon maaf kalau salah ya, tapi nggak tahu. Kalau saya lihat dia yang paling senior di kelas Anda ini apa Naga dari segi usia gitu ya. Lihat dalam usia seperti itu beliau masih mau belajar. Jadi tidak ada yang namanya kesulitan itu membuat kita berdiam diri, tapi justru kesulitan itu, kendala itu menjadi umpan balik. Ya. Nah, nanti tinggal kita lihat apakah hasil belajar Pak Naga akan sama dengan Salman, akan sama dengan Chandra. Nanti tinggal kita lihat. Ya. Kalau saya merasakan bahwa orang yang perjuangannya lebih berat itu biasanya motivasi belajarnya jauh lebih kuat. Itulah makanya hasil penelitian dunia itu menunjukkan bahwa 90% orang sukses di dunia itu telah berasal dari orang-orang yang susah. Tapi bukan berarti orang yang serba berkecukupan tidak bisa sukses. Justru peluangnya sebenarnya harusnya lebih besar pada orang yang berkecukupan. Tapi hati-hati. Orang yang dalam kesulitan, orang yang dalam perjuangannya yang keras, semangatnya luar biasa. Dan itu bisa kita rasakan, Anda bisa rasakan sekarang kan. Anda dengan teman-teman Anda yang lain yang mungkin satu kantor, pasti beda. Dan itu saya rasakan juga dulu waktu saya kuliah. Ya. Karena saya kuliahnya sambil kerja, ya saya punya satu tekad. Saya harus bisa mengalahkan Anda dalam belajar. Dan itu saya buktikan. Jadi bagaimana yang namanya mengelola keluhan menjadi umpan balik. Bahkan kadang-kadang ya kondisi-kondisi itu menjadi motor gitu loh. Saya nggak lupa dulu. Ya, naik dari berangkat kerja, gelantungan di bus, gitu kan. Ngelihat orang enak bawa mobil sendiri, gitu kan. Sementara saya gelantungan, dorongan sama orang, gitu kan. Tapi dalam hati saya, awas nanti. Saya juga akan punya mobil seperti Anda. Jadi motor kan. Jadi kondisi-kondisi sulit itu kadang-kadang justru menjadi motor buat kita. Nah inilah orang-orang yang sukses itu akan seperti itu. Dia nggak akan meratapi kondisi, tidak akan mengeluhkan apa yang kurang pada dirinya, tapi justru itu menjadi motor penggerak bagi dirinya. Bagaimana kekurangan, kelemahan, bahkan mungkin kegagalan yang pernah dia alami, justru itu menjadi motor, ya, menjadi penggerak, menjadi lokomotif dalam dirinya untuk bisa menjadi orang yang lebih sukses. Ya, oke. Baik. Kemudian berikutnya adalah memiliki kebijakan dalam perencanaan. Apa maksudnya? Memiliki kebijakan dalam perencanaan adalah bagaimana individu atau lembaga itu mampu membuat skala prioritas kegiatan dan capaian. Ya.
Banyak keinginan yang ingin diraih dan diwujudkan, tetapi harus ada prioritas. Mana yang terlebih dulu harus dikerjakan, diselesaikan, dan diraih. Kebijakan akan dapat membuat individu atau lembaga menjadi fokus dalam menjalankan atau mengaktualisasikan perencanaannya. Ya, sehingga setiap langkah program kegiatan atau kerja yang dilaksanakan dapat meraih kesuksesan yang optimal. Sebagai seorang mahasiswa calon sarjana, tentu banyak kebutuhan dan keinginan yang ingin Anda wujudkan. Akan tetapi, harus ada skala prioritas yang harus Anda atur agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan meraih hasil dengan optimal. Semua kita punya keinginan, ya, Siska, ya, Erunisa, Agung, ya, Bu Siti Daria, Pak Ilyas, ya, Hasanah, Fatimah, dan seluruhnya. Kita pasti punya prioritas. Ya, punya keinginan, dan keinginan kita itu banyak. Sama dengan saya juga, saya masih punya keinginan yang banyak, apalagi Anda. Ya, saya nggak mau kalah dengan Anda. Ya, walaupun saya sudah setengah abad lebih gitu kan, tapi kebutuhan saya juga banyak sama. Kan, gitu. Apalagi Anda kan gitu. Tapi mana yang harus kita prioritaskan dulu? Karena dengan memprioritaskan itu, kita bisa menjadi lebih fokus. Kan gitu. Ya. Sama seperti sekarang Anda misalnya, Anda kalau misalnya kuliah ini nggak menjadi prioritas Anda, maka kuliah Anda nggak akan fokus. Itu bisa dirasakan nanti. Atau bisa dirasakan sekarang. Menjadi prioritas nggak kuliah itu buat Anda sekarang? Anda bekerja, oke, bekerja itu sudah sesuatu hal yang memang harus Anda jalani setiap hari. Tapi di luar pekerjaan itu, kan mungkin ingin refreshing, ya kan? Ingin main kemana, ingin makan-makan di mana, gitu. Ingin membeli apa, ingin ke mall, dan lain sebagainya. Lalu Anda juga ingin kuliah. Mana yang Anda prioritaskan? Kalau Anda misalnya tidak prioritas, maka semuanya menjadi ngambang. Tidak fokus dia. Dan saya sempat merasakan itu dulu. Ya, kerja juga, kuliah juga mau, main juga mau, gitu kan? Lembur juga kantor, diayoin semua. Akhirnya apa? Saya sempat mengalami penurunan nilai yang luar biasa. Ya, terutama pada saat saya masih kuliah di semester 3 dan 4 itu luar biasa itu. Ya, IPK saya itu hanya sedikit di atas 2. IP semester saya. Kenapa? Wah, saya udah mulai senang lembur. Kalau akhir tahun itu misalnya ditawari lembur sama kantor, saya mau banget itu, karena lumayan salary-nya kan satu malam itu kalau lembur kan dibayarnya bisa 3 kali kerja kalau di hari normal. Tambah lagi besok bisa istirahat seharian kan, nggak perlu masuk kantor tapi tetap digaji. Wah, kan asik. Mulai kuliah menjadi nomor sekian gitu kan. Dan hasilnya ya seperti apa yang saya perkirakan. Ya begitu keluar nilainya ya sudahlah C. Paling tinggi B. Nggak nyentuh ke A dia. Karena kenapa? Kita nggak fokus. Tapi kalau kita fokus, nah habis itu saya perbaiki. Wow, kalau begini nggak bisa. Ya, mulai begitu saya sadari itu, mulai saya menolak untuk lembur. Ya, kalau memang bisa ditolak, ditolak. Dan saya mengurangi kegiatan-kegiatan yang lain, nggak lagi apa istilahnya ya nongkrong, ya main kemana, enggak. Saya mulai coba ya kerja dan kuliah. Dan di situ baru saya melihat hasilnya. Ternyata ya yang tadinya anggapan saya itu nggak mampu gitu kan. Ah, kuliah ini memang saya kemampuannya cuma segini kan. Tapi begitu saya fokus kan, loh, kok saya bisa meluncur IP semester saya itu dari di bawah 2, sekian. Itu begitu semester besoknya bisa meluncur ke atas 3,5. Lompat dia langsung. Karena kenapa? Fokus. Nah, jadi orang yang ingin sukses itu membuat skala prioritas. Mana yang harus menjadi prioritasnya, maka dia akan sukses di situ. Karena kenapa? Fokus dia. Jadi itulah keuntungannya orang membuat skala prioritas kegiatan dan capaian. Dengan cara itu, maka dia akan meraih fokus yang baik dan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Ya, oke, saya lanjutkan dulu.
Kemudian yang ketujuh adalah proses dan upaya perbaikan secara bersama. Selaku makhluk sosial yang memiliki banyak keterbatasan, maka kebersamaan atau tim dalam bekerja untuk meraih sukses adalah suatu keharusan. Ya, seperti misalnya apalagi yang kelas C ini ya. Anda kan kerjanya kan sambil kerja. Ya, pasti akan banyak sisi-sisi kendala yang akan Anda temukan. Aduh, hari ini catatan saya yang ini kurang nih. Aduh, yang hari ini saya kok kayak nggak pas nih nangkep. Tapi kalau Anda dalam tim, kelas ini berada dalam tim yang seperti semboyannya kan, 2023 lulus gitu kan. Wah, kalau itu benar-benar dipadukan, ya berhasil. Nggak ada yang nggak mungkin untuk sukses buat Anda. Karena orang yang kuliah sambil bekerja itu kan tantangannya banyak. Terlambat. Seperti misalnya kalau kuliahnya tatap muka aja. Ada yang terlambat hadir, ada yang nggak bisa hadir, kan gitu Pak Naga ya. Masih ingat semester 1 kan Pak Naga ya? Nah, gitu kan. Ada yang hadirnya bisa tepat waktu. Ya, ada yang bisa hadir tapi Pak jam sekian nanti izin ya Pak karena ada pekerjaan. Nah, kan macam-macam. Apakah itu akan membuat kita nggak berhasil? Kan tidak. Ya, jadi kalau dilakukan proses itu secara bersama, kita perbaiki secara bersama, maka itu akan mendorong Anda untuk bisa sukses. Gitu loh. Jadi misalnya hari ini Pak Naga nggak bisa masuk, lalu dia gabung dengan teman, oh Chandra kemarin catatannya apa? Coba bantu saya dong. Kondisi-kondisi inilah sebenarnya dibutuhkan oleh kelas Anda. Karena kan bisa saya perhatikan dari absensi kan juga bisa saya lihat. 25 kan nggak pernah hadir 25. Pasti ada yang kurang. Nah, kan gitu kan? Kurangnya kan nggak selalu itu orangnya, bergantian kan gitu. Pasti ada pergilirannya. Nah, disinilah dibutuhkan kebersamaan Anda. Sehingga ya komitmen Anda itu atau visi Anda itu 2023 lulus itu ya bisa Anda capai kalau dengan cara seperti itu. Ya, lakukan proses dan upaya perbaikan secara bersama. Ya, apalagi kalau biasanya yang namanya orang kuliah sambil bekerja itu kan orientasi belajarnya kan jauh lebih matang ya. Jadi kalau belajar kelompok dia juga jauh lebih siap. Ya beda dengan orang yang memang kuliah fresh graduate ya beda. Masih ada hura-huranya gitu kan. Kalau yang sudah sambil bekerja ini biasanya motivasi belajarnya jauh lebih kuat. Dan itu saya yakin ya, dan saya ingin buktikan nanti gitu loh. Di tahun 2023 mudah-mudahan Allah kasih umur saya panjang, saya ingin melihat Anda lulus satu kelas semua. Ya. Oke. Baik. Kemudian yang ke-8 adalah motivasi untuk berprestasi lebih baik. Ya. Salah satu ciri orang atau lembaga yang bermutu adalah melakukan upaya peningkatan kualitas secara terus-menerus. Continuous improvement. Tidak ada kata berhenti untuk meraih kesuksesan. Tidak ada kata berhenti meraih kesuksesan yang lebih baik. Hidup adalah karya dan prestasi. Ya, selalu ada motivasi yang kuat dari dalam diri untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Artinya selalu melakukan perubahan ke arah itu. Ya. Jadi orang yang orang yang sukses itu, orang yang berhasil itu, orang yang punya kualitas itu, jadi dia akan selalu melakukan perbaikan dan perbaikan. Dia akan terus meningkatkan diri, dia akan terus melakukan perubahan. Ya. Karena yang namanya dunia ini kan terus berubah. Kalau kita tidak mengikuti perubahan ini, ya kita akan dibilas oleh perubahan ini sendiri. Ya. Cobalah Anda lihat misalnya, banyak orang yang tadinya cuma berpikir bahwa dengan harta dia semua bisa menyelesaikan masalah. Dengan harta dia bisa menjalani hidupnya dengan jauh lebih baik. Ya, karena kenapa? Orang keluarganya mau mewariskan harta yang luar biasa misalnya. Tapi sejarah dan realita membuktikan. Ya, orang yang dibekali hanya dengan harta, maka itu akan habis. Kalau di keliling kita banyak, boleh Anda temukan itu di keliling. Ya, mungkin yang tadinya juragan tanah gitu ya. Istilahnya lagi juragan empang barangkali dulu kan. Tapi sekarang tinggal di kontrakan.
dan tidak punya apa-apa. Kenapa tidak mau melakukan perubahan? Jadi orang yang mau melakukan perubahan, orang yang mau terus melakukan kemajuan pada dirinya, maka itulah orang yang berkualitas dan itulah orang yang sukses. Jadi tidak salah Rasulullah mengatakan apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Long life education. Ya, oke. Kemudian berikutnya adalah tugas dan tanggung jawab yang jelas. Ya, pembagian wewenang dan tugas adalah suatu keharusan dalam bagi suatu lembaga yang berkualitas dan sukses. Dalam pembagian wewenang tugas ini tergambar job description atau wewenang dan kewajiban seseorang yang sekaligus merupakan gambaran dari tanggung jawab. Namun bekerja dalam tim, bisa saja kita membantu teman atau rekan yang lain dalam menyelesaikan pekerjaan selama pekerjaan kita sudah selesai. Lalu membantu rekan dalam menyelesaikan pekerjaan ini adalah wujud dari tim kerja. Nah, ini yang pernah disinggung oleh Peter Sands, ya. Akan tetapi tanggung jawab tetap berada pada orang yang ditunjuk dan memiliki wewenang untuk terhadap pekerjaan tersebut. Artinya bekerja secara fleksibel, tetapi jelas dalam aturan wewenang dan tanggung jawab. Nah, ini sebenarnya adalah bagaimana yang namanya tim itu bisa bekerja secara fleksibel. Ya, karena kalau nggak fleksibel bekerja dalam tim itu repot juga. Nah, contohnya barangkali misalnya gitu ya, saya nggak tahu nih yang sudah berkeluarga. Oh, ini ada Bu Siti Daria ya, ada Pak Naga juga ya, yang sudah pas. Ada Pak Ilyas juga yang saya lihat ini sudah berkeluarga ya. Saya nggak tahu nih Chandra udah apa belum nih. Ya, nah bagi orang yang sudah bekerja, sudah berkeluarga, itu kan tim. Ya, tanggung jawabnya jelas masing-masing. Ya, Pak Naga dan Pak Ilyas itu tugasnya yang mencari nafkah, kan gitu. Ya, ratunya di rumah adalah untuk merawat keluarga, kan gitu. Tapi pada saat Pak Naga pulang kerja, kebetulan di rumah belum semuanya rapi. Ya, apa salah Pak Naga menyapu? Apa salah Pak Naga ikut bantu cuci piring? Tidak. Bukan pekerjaan Pak Naga loh. Itu tim. Wewenangnya jelas tadi masing-masing kan, satu cari nafkah, satu merawat keluarga. Tapi dalam bekerja nggak mesti harus seperti itu. Seorang bapak nggak akan hina dia kalau dia membandikan anaknya. Ya, seorang suami nggak akan turun derajatnya apabila dia yang masak. Justru itulah pasangan yang solid gitu loh. Ini kita contoh ilustrasikan seperti itu. Seorang kepala sekolah dia tidak akan hina kalau dia harus turun ke kelas untuk mengajar. Ya, meskipun wewenangnya kan jelas dia sebagai kepala sekolah, wewenangnya memimpin. Tugas guru adalah mengajar. Kalau guru nggak datang, berarti bukan tanggung jawab saya, kan gitu. Tapi apakah akan membiarkan siswa tidak ada guru? Maka seorang kepala sekolah tetap akan masuk kelas. Tapi tanggung jawab pengajaran itu nanti tetap akan dikembalikan kepada guru. Akan terasa indah seperti itu ya Pak Naga ya, Pak Ilyas ya. Kalau misalnya Bu Daria juga kan, kalau di rumah itu kerjasama kan. Kalau ngandelin masing-masing, wah repot urusannya itu. Begitu Pak Naga pulang, dilihat, waduh, piring belum bersih, ya rumah belum dipel, ya anak-anak belum mandi, gitu kan. Ya silakan kata Pak Naga, itu kan kerjaanmu, tanggung jawabmu, kerjakan sendiri. Saya tanggung jawab, saya kan mencari nafkah, saya udah selesai pulang cari nafkah. Ya kamu tuh selesaikan tanggung jawabmu, berantakan semua itu. Kan tugas. Ustaz, mohon maaf, saya lagi di jalan ya Ustaz, nggak apa-apa ya Ustaz? Ya nggak apa-apa, silakan. Ya, kan tugas masak, tugas nyuci, tugas mandiin anak, tugas ngopel, tugas ngetriska, macam-macam kan. Itu kan tugasmu. Oh, kalau begitu namanya bukan istri kan? Itu pembantu nanti jatuhnya jadi lama posisinya kan gitu. Ya, nah kepala sekolah juga begitu. Nggak ada salahnya seorang kepala sekolah membantu mengajar. Misalnya juga, atau misalnya
ada tenaga TU yang misalnya memang sedang berhalangan sakit sehingga ada proses surat yang harus dilakukan. Tidak ada salahnya kepala sekolah turun ke bagian TU. Mana yang bisa saya bantu? Mana suratnya belum selesai? Jadi bukan sekadar duduk di meja untuk tanda tangan kan? Kan gitu. Nah itulah yang namanya tim kerja. Jadi tanggung jawab oke. Bahwa pada masing-masing wewenangnya. Tapi dalam bekerja bisa saling membantu, saling melengkapi. Ya. Wah, saya dulu dengan ibu begitu, dengan keluarga saya begitu. Kalau saya dulu kok kaku dengan begitu, ya udah dua-duanya nggak ada yang kuliah. Berarti di S1 semua. Tapi kadang-kadang komitmen kita, oh yuk sama-sama kita kuliah. Gantian, ayo sekarang duluan ibu yang kuliah, saya yang urus rumah. Kan ibunya kuliah, ya saya yang di rumah. Pulang kerja, saya pulang duluan. Saya mandiin anak, saya masak, saya nyiapin makan, nyuapin anak sampai anak tidur. Nggak ada masalah. Itulah pembuktian kita, komitmen kita kalau kita memang ingin maju gitu loh. Ya kan? Nah, mungkin juga Pak Naga juga demikian, Pak Ilyas juga demikian. Ada yang tugas-tugas Pak Ilyas yang barangkali yang memang belum terselesaikan di rumah, yang dihandle oleh istri. Komitmen untuk saling bisa mendukung, untuk bisa maju itu ya. Itulah yang disebut dengan bahwa tugas dan tanggung jawab itu jelas. Tugas jelas, tapi tanggung jawabnya bisa. Tugas itu bisa kita kerja bersama, tapi tugasnya jelas, tanggung jawabnya jelas. Oke. Kemudian yang ke-10 adalah menempatkan prestasi yang telah diraih sebagai dasar pengembangan. Nah, ini sebenarnya kalau saya bicara sederhananya adalah bahwa ini seperti falsafah orang naik anak tangga. Bagaimana orang naik tangga? Pijakan yang saat anak tangga pertama itu menjadi kekuatan dia untuk bisa naik ke anak tangga kedua. Ya, kan kita nggak bisa naik tangga langsung ke anak tangga ketiga. Ya. Dan begitu kita naik, kalau kita memang ingin mencapai ke atas, begitu kita injak anak tangga pertama itu kan menjadi batu pijakan kita untuk bisa naik ke anak tangga berikutnya. Naik ke anak tangga ketiga, kedua nanti diinjak lagi untuk ketiga diinjak lagi untuk keempat dan seterusnya. Baru sampai kita ke puncaknya, sampai kita ke atas. Nah, prestasi hidup harus seperti itu. Apa yang sudah kita raih hari ini, apa yang sudah kita raih pada saat ini, itu harus menjadi pijakan kita untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi. Bisa dibayangkan kalau misalnya prestasi itu seperti anak tangga tadi, begitu misalnya misalnya seperti Agung misalnya gitu kan, sudah dapat suatu prestasi lalu diam di situ, wah, aku kan sudah berhasil. Tapi itu nggak dijadikan pijakan lagi anak tangga itu. Cukup di anak tangga pertama sudah mengatakan, saya udah berhasil loh. Nyampe nggak ke atas? Jadi anak tangga yang pertama itu harus menjadi pijakan kita untuk naik lagi, dan naik lagi. Itulah namanya falsafah anak tangga. Karena nggak ada orang yang langsung lompat berhasil ke atas, kan nggak ada. Prestasi itu akan diraih secara berjenjang. Dan setiap prestasi yang kita raih itu menjadi pijakan kita untuk meraih yang lebih baik lagi. Kita sudah bisa baik hari ini, bagaimana kita mengembangkan itu untuk hari besok bisa lebih baik lagi? Sehingga tiada hari tanpa prestasi. Ya kan? Oke. Kemudian yang berikutnya yang ke-11 adalah bahwa kualitas itu menjadi bagian integral organisasi dan budaya kerja. Apa yang dimaksud dengan bagian integral? Bagian yang tidak terpisahkan. Dan itu yang kita ikrarkan kan setiap hari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar itu kan. Bahwa kita hidup tidak sama dengan binatang. Kita hidup tidak sama dengan makhluk Allah yang lain. Kita buktikan di situ. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kita buktikan di
bahwa kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan paling sempurna, maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita itu untuk ibadah. Hidup kita itu untuk prestasi. Hidup kita itu untuk kualitas. Hidup kita itu untuk karya. Itu artinya bagian integral. Jadi kalau orang sudah integral itu artinya apa? Dia merasa bahwa hidup saya ini adalah untuk bekerja. Hidup saya ini adalah untuk ibadah. Kerja saya ini adalah ibadah. Nah ini artinya bahwa kualitas itu menjadi bagian integral. Malu kalau tidak punya kualitas. Lalu menjadi budaya kerja. Artinya apa? Saya bekerja untuk prestasi. Saya hidup untuk prestasi. Saya hidup untuk karya. Itu artinya menjadi budaya kerja. Budaya itu akan artinya menjadi kebiasaan. Jadi kualitas itu menjadi kebiasaan kita. Hari ini kualitas apa yang bisa saya hasilkan? Hari ini prestasi apa yang bisa saya raih? Hari ini karya apa yang bisa saya lakukan? Ini ciri-ciri orang yang berkualitas atau ciri-ciri lembaga pendidikan yang berkualitas. Ya, oke. Kemudian yang terakhir adalah keharusan meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Nah, maksudnya adalah bahwa individu atau lembaga yang berkualitas harus mampu menjawab tantangan zaman itu, ya, menjawab tantangan itu selalu melakukan pengembangan dan inovasi. Tidak mudah puas pada prestasi yang diraih, tetapi terus dikembangkan sehingga setiap lulusan itu benar-benar mampu berkiprah dalam masyarakat. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dia hampir sama dengan continuous improvement. Cuma kalau di sini motivasinya, ya, motivasi untuk berprestasinya. Tapi nomor 12 ini menjadi keharusan, ya, menjadi suatu gerakan, menjadi suatu tindakan. Bagaimana untuk terus melakukan tindakan peningkatan mutu secara terus-menerus. Karena yang namanya pekerjaan, yang namanya karya, yang namanya kegiatan berangkat dari motivasi dulu. Motivasinya kuat, maka kerjanya juga pasti akan kuat. Nah inilah barangkali yang bisa saya simpulkan dari 3 ahli pendidikan yang bicara tentang mutu. Kemudian saya juga tambahkan dengan beberapa literatur yang saya baca. Akhirnya lahirlah penjelasan tentang ciri-ciri sekolah yang berkualitas. Ya, sementara untuk penjelasan tentang guru dan administrasi pendidikan, insya Allah akan kita bahas minggu depan. Baik, barangkali sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita ada punya waktu sekitar 5 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Saya persilakan. Seputar ini, Sat. Boleh, Sat? Ya. Tugas dan tanggung jawab yang jelas. Ya. Kadang kan kita dalam bekerja tim ya tidak bisa memunafikan keadaan ya. Ada yang berego dengan masing-masing dan lain sebagainya gitu. Sedangkan kita sudah bagi job description masing-masing, terus dia malah maksudnya dengan egonya terus acuh atau karena merasa lebih hebat dan lain sebagainya, sehingga tentu kerja tim di sini terhambat ya kan, karena salah satunya ada yang seperti itu. Nah, apakah tepat gitu kebijakan langkah yang kita ambil ketika kita meninggalkan, mungkin kita memutasinya gitu, atau ya udah kita berjalan tanpa adanya dia gitu. Bagaimana, Sat? Apakah itu langkah yang tepat atau tidak? Ya, ya. Jadi dalam kerja dan tugas dan tanggung jawab yang jelas ini memang membutuhkan komitmen. Pokoknya seperti yang tadi saya katakan, bagaimana tugas dan tanggung jawab yang jelas itu dalam satu keluarga. Ya, tolong ya, terganggu dengan suara. Artinya bahwa kalau tidak ada komitmen, sepintar apapun yang bekerja, karena tidak ada kesamaan dalam tim, nggak berhasil juga. Ya, saya punya suatu anekdot sebenarnya. Ya, suatu perumpamaan misalnya. Orang ini sama-sama hebat. Nah, misalnya gitu ya, saya selesaikan dengan Pak Naga aja lah ya, biar Pak Naga sebut contoh saya apa. Pak Naga ini dengan istrinya sama-sama saling menghargai, tapi nggak punya
komitmen gitu. Pak Naga sebenarnya ingin membahagiakan istrinya, dan istrinya juga begitu, ingin membahagiakan suaminya, ingin membahagiakan. Tapi karena komitmennya itu tidak bersama, ya, nggak nyambung dia. Ya, jadi pada suatu hari Pak Naga melihat istrinya, dia lihat kok anting istri saya tinggal sebelah ya. Waduh, kemana nih antingnya satu? Tanpa nanya, itu kan karena nggak ada komitmen tadi, pokoknya dia biar dia bahagia, nggak ada komitmen bersamanya di situ. Tanpa nanya, lalu Pak Naga berpikir, sudahlah, buat apa saya juga pedal sepeda saya tinggal sebelah, saya jual aja nih pedal sepeda, saya ganti pakai kayu kan juga masih bisa sepedanya digenjot. Jual pedal sepedanya, lalu dibelikan anting. Tapi nggak ada komitmen untuk bicara gitu, sama-sama diam. Nah, istrinya Pak Naga juga melihat demikian. Untuk Pak Naga berangkat kerja, diperhatikan sama dia. Ya Allah, kasihan suami saya. Berangkat kerja, pedal sepedanya cuma tinggal sebelah. Gitu kan? Lalu dia diam-diam juga ke pasar. Ini anting sebelah buat apaan kan juga nggak ada gunanya. Gitu kan? Akhirnya anting ini dia jual sebelah. Biarinlah nggak punya anting dua-duanya gitu kan. Toh juga kalau sebelah kan jadi malah lucu. Jadi nggak punya anting dua-duanya, anting sebelah tadi dia jual untuk beli pedal sepeda. Sampai di rumah saling-saling ingin membahagiakan gitu kan. Pak, aku punya hadiah loh buat Bapak. Kata Pak Naga juga sama, aku juga punya hadiah buatmu. Apa kira-kira yang akan terjadi? Pak Naga nyerahin anting sebelah, istrinya nyerahin pedal sepeda sebelah. Ketemu nggak hasil kerjanya? Nggak ketemu. Nggak merubah kondisi kan. Tetap aja pedal sepeda sebelah, tetap aja anting sebelah. Nah inilah namanya komitmen kerja tuh. Kalau sama-sama memahami, oh iya, ini yang prioritas kan Pak, Bapak karena Bapak yang kerja. Udahlah nih anting sebelah kan nggak ada gunanya. Bapak jual dulu deh. Nanti kalau Bapak dapat rezeki lagi beliin. Kalau perlu beliin yang lebih bagus, nah kan gitu kan. Itu kan artinya ada komitmen bersama. Ada prioritas-prioritas yang harus dikerjakan oleh tim. Ya, tapi kalau enggak, ya seperti itu yang terjadi tadi. Udah sama-sama punya surprise, saking semangatnya udah dibungkus-bungkus segala macam gitu kan. Begitu diserahin lah, ini kok pedal sepeda. Lah ini kok anting sebelah. Kondisinya enggak kan membanyakan. Jadi sekali lagi perlu komitmen. Nah, bagaimana buat anggota tim yang memang tidak bisa memahami ini? Ya perlu penyadaran. Ya, saling mengingatkan. Ini namanya tugas dan wewenang itu seperti itu. Kita ingatkan loh, kan nggak akan bisa mencapai segala sesuatu sendiri. Sehebat pun Anda, apapun Anda, tapi kalau Anda sendiri nggak akan bisa meraih segala sesuatu itu dengan baik. Pasti perlu kerja sama. Ya, sekecil apapun, kita butuh orang lain. Nggak akan bisa kita meraih segala sesuatu itu sendiri. Jadi sekali lagi perlu komitmen di sini. Bagaimana orang bekerja dan belajar di dalam tim pada suatu ikatan kebersamaan. Maka disitulah besok baru lahir kekuatan, baru lahir kesuksesan. Begitu Salman ya. Oke, ada lagi? Berarti, Pak. Oke, ya silakan Putri. Contoh nih, Ustadz. Kita udah selesai sekolah, terus kita masuk di sebuah sekolah gitu sebagai guru yang baru, yang masih junior banget gitu. Terus kita punya inovasi atau pengembangan yang baru tapi terlalu berlebihan. Kenapa? Punya apa? Gak keren. Kita punya inovasi yang terbaru tapi terlalu dobrakan gitu. Oh iya. Terus kita konsultasikan ke kepala sekolah atau ke guru senior, tapi mereka nggak mendukung gitu, Ustadz, gimana? Oke, baik. Terima kasih. Ya, inilah yang perlu. Ini sebenarnya pembahasannya sebenarnya kan minggu depan ya. Ya, inilah yang perlu disebut dengan masa orientasi. Gak apa-apa saya buka sedikit ya. Kenapa perlu orientasi? Itu penyesuaian diri. Di mana-mana juga demikian. Ada orang datang ke rumah kita, maksudnya baik.
tapi langsung ngatur-ngatur gitu loh. Mau nggak? Nggak mau kita kan. Jadi maksudmu apa sih kan gitu. Kesel kita kan. Kenapa? Walaupun maksudnya baik, tapi udah dia nggak pakai pendekatan lagi ke kita, nggak memahami dulu kondisi kita, apa sih masalah yang ada di keluarga kita. Tahu-tahu langsung bisa ngatur. Tolong Pak, yang ini harusnya bagusnya di sini, yang ini harusnya di sini. Kamu siapa? Nah, kan gitu akhirnya kita kan. Nah, jadi sebenarnya Putri di situ perlu orientasi dulu. Ya, kalau kita mempunyai ide-ide cemerlang, punya inovasi-inovasi yang bagus, perlu dulu penyesuaian. Kita mesti lihat dulu inovasi kita, kreativitas kita itu sesuai nggak dengan kemampuan sekolah itu. Bisa saja inovasi kita itu bagus, inovasi kreativitas kita itu bagus, tetapi kalau kemampuan sekolahnya tidak bisa untuk mencapai itu, dia nggak akan menjadi bagus. Ya, jadi inovasi yang kita tawarkan atau program kerja yang kita tawarkan, perencanaan yang kita ingin sampaikan, perlu kita lihat apakah kemampuan sekolah ini cukup. Kemampuan itu banyak hal. Pertama dari segi sarana prasarana, dari segi pembiayaan, dan yang terpenting itu dari segi sumber daya manusianya. Jangan-jangan Anda ingin membuat kemajuan manusia-manusianya atau guru-gurunya kualitasnya di bawah Anda, yaitu pertentangan buat Anda. Ya, karena begini, kita ingin melakukan suatu kebaikan, tetapi orang yang akan kita lakukan perubahan, kita lakukan perbaikan, berpikirnya belum sampai ke sana. Itu akan membuat kendala. Gitu loh. Ya. Jadi perlu itu, makanya seorang guru baru itu perlu orientasi. Dia mengenal medan itu dengan baik, mengenal personal sekolah itu dengan baik, mengenal kultur budaya sekolah itu dengan baik. Dari situlah nanti baru dia bisa bergerak. Saya ingin melakukan apa, saya ingin mengusulkan apa, saya punya kreativitas apa. Timnya dulu perlu dibentuk juga loh. Siapa kira-kira, kalau dalam masa orientasi itu kan Anda bisa melihat nanti mana orang-orang yang sejalan dengan Anda kira-kira. Coba mulai ajak diskusi. Jadi nggak langsung kita, Pak, saya punya ide ini buat sekolah ini. Oh, ya ditolak langsung Anda. Ya kan? Jadi kita mulai menyiapkan dulu, sama persis seperti apa yang dilakukan dalam dakwah Rasulullah kan begitu. Sembunyi-sembunyi dulu. Bikin dulu kekuatan, gitu kan? Sampai akhirnya Allah baru memerintahkan sekarang dakwah terang-terangan. Nah, baru Rasulullah berhasil kan? Jadi perlu kita siapkan itu dulu, perlu orientasi supaya kita paham seperti apa medan yang kita masuki, seperti apa orang yang ada di dalam itu, seperti apa budaya kerjanya, sehingga kalau kita ingin memberikan usulan atau barangkali ingin kita menyesuaikan diri, kan bisa saja misalnya budayanya lebih tinggi dari kita. Ya kan? Kita terbiasa telat 5-10 menit misalnya. Kalau sekolah ini justru prepare 5-10 menit. Wah, itu kan berarti suatu hal yang pergeserannya luar biasa itu. Kita sudah terbiasa kan telat 5 menit, 10 menit ini nggak apa-apa kan gitu kan. Tahu-tahu budaya sekolahnya kebalikan dari itu, prepare 15 menit sebelum program belajar. Wah, berarti kan bukan datang tepat waktu lagi, harus datang sebelum waktunya. Berarti kita belajar lagi berorientasi di situ. Ya. Oke, begitu ya Putri ya. Oke, baik. Para mahasiswa yang saya hormati, karena ini waktunya sudah jam 6, sebentar lagi kita akan masuk maghrib. Saya pikir materi kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Dan sekali lagi terima kasih atas segala perhatian, kehadiran dan kerjasama Anda semua. Yang mudah-mudahan kita selalu berada dalam kondisi sehat. Dan yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat. Ya, baik. Sampai di sini perkuliahan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Ya, tidak ada hal yang kurang tepat disampaikan. Dan marilah kita tutup perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Akhirnya saya tutup perkuliahan ini. Dan sebelum saya tutup, tolong saya ingatkan supaya semuanya sudah mengisi chat di e-learning supaya absensinya tercover ya. Jadi jangan sampai tidak ada chat di sana. Baik, terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.